Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya, kita ini kalah sama mafia. Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan begitu, Pak. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Waduh. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Selamat datang di Pintu Opini, di mana satu sudut pandang kecil dari kalian bisa mengubah segalanya. Komisi DPR RI memanggil Dirut Pertamina Simon Aloysius, Menteri Dalam RDP di Senayan. Pada Rabu 19 bulan 11 ya, anggota DPR dari PDIP Mufti Anam menegur keras Simon karena kilang Balikpapan yang dijanjikan dibuka 10 November belum juga beroperasi. Ini bukan bangunan baru, ini hanya perluasan. Kenapa sih begitu susahnya, Pak? Oke, jadi itu bukan bangunan ya cuy. Jadi intinya itu sudah jadi bangunan tapi mau diperluaskan gitu ya kayaknya di penjelasan ini yang gue tangkap. Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya, kita ini kalah sama mafia. Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan. Begitu Pak, tegas Mufti. Wah, ini sangat penasaran ya cuy. Di video kali ini yang lagi heboh-hebohnya ya. Nah, di video kali ini yang bakal kita bahas ya cuy, mengenai kilang. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu kilang, gue jelasin sedikit ya. Ini gue ambil langsung dari Google ya. Kilang Balikpapan adalah instalasi industri pengilangan minyak mentah yang dikelola oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan dan merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kilang yang ada, meningkatkan kapasitas olah dan menghasilkan produk berkualitas lebih tinggi seperti BBM yang setara standar Euro V serta produk petrokimia. Itu ya cuy penjelasan dari kilang. Sebelum kita tonton videonya, buat diri kalian senyaman mungkin, se-enjoy mungkin ya, karena kita bakal bahas pelan-pelan supaya bisa mengambil pelajaran positif dari kejadian ini. Tapi kita nggak hanya bakal nonton videonya, kita juga bakal melihat dari sudut pandang netizen kira-kira seperti apa. Yuk kita langsung aja ya. Saya mau menagih janji soal RDMP Balikpapan. Bapak ingat betul ketika pertama kali rapat termasuk kemarin pada bulan September, Bapak menjanjikan bahwa 10 November RDMP Balikpapan akan dibuka. Nyatanya sampai hari ini kami belum dengar tuh ada pembukaan RDMP Balikpapan. Bahkan penjelasan dari ini tadi salah satu paparan juga seperti ambigu, belum jelas itu dibuka atau tidak ya kan. Jadi sebenarnya Bapak menepati nggak janji dibuka tanggal 10 November kemarin begitu. Nah kalau tidak kenapa Pak? Ini sudah 10 tahun loh Pak kita. Ini bukan bangun baru. Ini hanya perluasan. Hanya butuh untuk bagian mengembangkan 100.000 barel. Kenapa sih begitu susahnya Pak? Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya. Kita ini kalah sama mafia. Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan begitu Pak. Dengan atas nama harga BBM yang yang terus naik, kemudian kita bisa minta kepada negara untuk memberikan subsidi yang lebih besar begitu. Nah, maka harapan kami minta diperjelas kapan RDMP Balikpapan ini selesai. Termasuk dari paparan tadi, salah satu paparan soal roadmap ketahanan energi. Tadi juga di sini masih ambigu, belum jelas. Target kita untuk bisa mencapai swasembada energi yang diastagitkan Pak Prabowo itu seperti apa? Berapa kilang yang akan kita bangun selama 4 tahun ke depan untuk bisa mencapai swasembada energi? Karena ini mustahil dilakukan kalau ini tidak jelas roadmap-nya. Termasuk yang katanya saat itu akan ada peningkatan dalam 4 tahun dari 504 juta barel, 560.000 barel, kemudian akan naik 914.000 barel di 4 tahun ke depan. Ini tahapannya seperti apa juga tidak jelaskan secara komprehensif di tempat ini. Sedangkan kita lihat bahwa RDMP Balikpapan saja yang hanya memperluas saja tidak bisa. Kita ini kalah loh Pak sama Orde Baru Pak. Bagaimana saat itu Soeharto bangun satu kilang di tahun 1991, tahun 94 sudah selesai dan menghasilkan 125 barel. 91 ke 94. Cuman 3 tahun ya? 92, 93, 94. Cuman 3 tahun udah menghasilkan 25 barel cuy. Wah. Kita hanya memperluas 100.000 saja sampai hari ini nggak tuntas-tuntas. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Pak Simon jangan takut dong sama
Ya, kalau ada apa-apa sampaikan kepada kami, Pak. Ada persoalan apa yang kemudian sampai hari ini tidak juga beres persoalan kilang ini, Pak? Nah, bener banget ya yang dibilang tadi. Penting banget untuk buka-bukaan gitu loh cuy. Kayak misal kata ada pembangunan atau proyek-proyek itu harus terang-terangan ya, apalagi dalam kepemerintahan. Tujuannya apa sih? Supaya sama-sama tahu nih kalau misal kata ada masalah, penyelesaiannya itu kita cari bareng-bareng, harusnya begitu ya kan. Tetapi kalau misal kata ketika ada masalah kita diam saja, masalah itu tidak akan pernah terselesaikan ya kan. Padahal cuma pengembangan aja katanya yang dibilang tadi. Gimana nih menurut teman-teman? Coba dong komen-komen di bawah ya. Coba kita lihat menurut sudut pandang netizen ya. Siapa tahu nanti di sana lebih paham kita. Saya ex-karyawan untuk proyek perluasan Balikpapan mulai 2021 sampai 2025. Oke, 4 tahun ya berarti ya. Nggak selesai-selesai, ujung-ujungnya gaji karyawan banyak yang tidak terbayarkan. Oh my god. Isu sementara dari Subkonjo dari Pertamina tidak membayarkan uang yang ditagih oleh Subkon. Kayaknya memang tidak ingin diselesaikan proyek tersebut. Wah, ini nih perlu dicari nih ya. Kenapa gitu kan ya? Kalau nggak dicari ya nggak bakal ketemu solusinya kan? Pertamina selalu merugi, pejabatnya banyak terlibat kasus. Harus diadakan evaluasi menyeluruh kalau ada yang terlibat kasus korupsi diganti saja. Nah ini setuju banget ya. Perlu diadakan evaluasi menyeluruh ya jadi. Tapi ya bakal tetap rumit ya kalau misal kata menyeluruh sekaligus. Perlu ada tahap-tahapannya lah untuk mencari nih titik permasalahannya itu di mana ya kan? Kan udah jelas Pertamina akan impor BBM dari USA katanya Bahlil agar pendapatan pejabat tetap kondusif meskipun ribetnya BBM di negeri Konoha ini. Ya ampun, aduh berat nih ya. Gimana nih menurut teman-teman ya? Coba kita lihat penjelasan dari Pak Purbaya ya cuy. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Waduh. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Nah seperti itu ya penjelasan dari Pak Purbaya. Udah rencana-rencana terus ya. Tapi ketika ditantang sama Pak Purbaya langsung dia berani buat ngomong. Tetapi pas dilihat hasilnya sampai sekarang masih belum selesai-selesai. Wah rumit juga ya. Kira-kira permasalahannya itu di mana gitu ya. Padahal juga dana kan dari negara ya kan cuy. Yang gue tahu sih ya. Dan subsidi BBM itu besar sekali loh. Jauh lebih bermanfaat untuk digunakan kepada yang lainnya ya kan. Kalau misal kata cepat diselesaikan kan enak ya. Mengurangi subsidi BBM itu. Gimana nih menurut teman-teman? Ini agak-agak rumit soalnya. Perlu ketenangan yang ekstra supaya bisa mengambil kesimpulan positif ya. 1. Keterlambatan pembangunan dan modernisasi kilang. Ini adalah kritik paling fundamental dan sering disorot bahkan oleh Presiden dan Menteri Keuangan. Ini masalah Indonesia sudah puluhan tahun tidak membangun kilang minyak baru yang signifikan untuk mengimbangi peningkatan konsumsi BBM domestik. Kilang yang ada sudah tua dan kapasitasnya terbatas. Ini dampaknya ketergantungan impor BBM dan LPG sangat tinggi. Tuh kan? Menyebabkan devisa negara terkuras dan membuat ketahanan energi nasional rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Tantangan, Pertamina sering beralasan bahwa pembangunan kilang membutuhkan investasi besar US miliaran. Dan keekonomiannya sulit dicapai tanpa adanya insentif pemerintah karena harga BBM diatur. Namun lambatnya eksekusi proyek
modernisasi kilang Refinery Development Master Plan RDMP tetap menjadi sorotan. Ya juga ya kan? Bener yang dibilang tadi ya cuy oleh DPR. Kalau misal kata ada masalah itu jauh lebih tepatnya itu dibilang secara terbuka ya supaya tahu nih dan bisa mencari solusinya bareng-bareng. Tetapi kalau misal kata diam, wah ya repot juga sih, apalagi minta-minta terus ya. Bisa dampaknya malah menimbulkan kecurigaan gitu loh cuy. Thanks Pak udah dibongkar ke publik, saatnya reformasi Pertamina gak sih guys? Waduh, yang males-males ditendang aja Pak dari Pertamina. Rakyat banyak yang ngantri kalau kerja di Pertamina. Gas lah ya, siapa nih yang mau? Saran, pembangunan kilang dimasukkan ke dalam KPI, kalau enggak ACV. Ganti semua manajemen, terutama level manajerial ke atas. Rakyat ngantri kalau kerja di Pertamina. Wah, iya ya guys. Menitipkan harapan untuk Indonesia maju dan cemerlang bersama Bapak Purbaya yang gesit, gercep, dan bicara apa adanya, bukan ABS. Bravo, Pak Purbaya. Wah, mantep banget ya. Pak, kalau kata orang pakai tolak bala, Pak. Rada ngeri-ngeri sedap ini. Bapak terlalu keren soalnya. Ya. Iya bener banget ya cuy, Pak Purbaya itu berani sekali ya buat melawan para penyakit-penyakitnya nih. Wah, keren-keren. Coba kita cari tahu videonya ya cuy. Klaim dari BUMN bahwa beberapa ada yang subsidinya belum dibayar di tahun 2024. Saya sudah confirm sama tim kami di sini. 2024 subsidinya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni ya, yang untuk Pertamina dan PLN Juni. Jadi harusnya sudah clear Pak itu. Saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim. Ketua, bisa intrusi. Pak Menteri, sebelum maju lebih ini, tadi malam kita rapat sama BUMN itu sampai hampir jam 10 malam. Dan datanya itu data terakhir bahwa mereka masih punya tunggakan. Wah. Nah ini harus dibuat clear dulu. Lah padahal udah dibilang ya sama Pak Purbaya itu sudah selesai dibayarkan pada tahun 2024 gitu loh. Harusnya sih udah clear ya kan? Jadi mana yang benar ini? Pak, Jadi datanya mereka atau datanya Pak Menteri? Supaya kita nggak saling salah menyalahkan. 2024 Gitu Pak. Tolong di-clearin dulu. Antara di dalam pemerintah, ini kan pemerintah. Gitu Pak. Tapi harusnya Pak Purbaya tidak takut lah ya, karena sudah ada bukti dan dia berani ngomong itu ya, di tahun 2024 katanya sudah selesai. Tetapi masih ada pertanyaan, harus di-clearin dulu. Ini jadi bingung ya. Setahu saya sampai saat sekarang ya 2024 semuanya sudah dibayarkan datanya. Nah, Nanti kalau kan? mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak. Wih. Tapi yang data yang kita miliki seperti itu. Memang 2025 masih ada yang belum dibayarkan, triwulan pertama, kedua. Tapi kita mengikuti prosedur yang sedang berjalan sekarang. Oh, Kalau kita lihat nanti bulan Oktober yang triwulan pertama, kedua akan kita bayarkan penuh. Jadi silakan dilanjut Pak. Oke. Jadi tolong nanti BUMN-nya menghadap kami Pak. wah keren banget sih ya Pak Purbaya. Langsung siap bertanggung jawab gitu loh terhadap apa yang diucapkan. Kalau misal kata ada yang belum clear, suruh langsung menghadap Pak Purbaya ya cuy. Wah, terbaik pokoknya Pak Purbaya. Coba lihat ya, menurut komennya penasaran banget gue. Makanya lain kali rapat panggil semua pihak terkait supaya cepat clear. Nah betul ya. Jangan malamnya rapat sama BUMN, siangnya sama Menkau. Ini kan pemborosan namanya. Waduh, repot juga ya cuy. Gimana nih? Gua kurang begitu tahu ya untuk prosedur caranya rapat mereka. Coba dong buat teman-teman kira-kira ini solusi bagus atau gimana? Komen-komen ya di bawah sini. Yang pertanyaannya dari Pertamina itu nunggaknya tahun piro? Yang dari DPR Komisi 11 katanya rapat sampai jam 10. Nggak tahu itu tahun berapa. Aduh. Memang lebih bagus Pak Pur yang megang, tegas bisa ngelawan. Iya betul banget ya. Keren banget dah pokoknya Pak Purbaya. Ini orang kalau Pak Pur ngomong protes mulu. Waduh. Bukan cuma masalah BUMN doang.
Pas Pak Pur rapat baru menjabat 3 hari juga protes. Bravo Pak Pur. Sebenarnya bukan protes ya, mungkin nih kalau menurut gua keterlambatan informasi. Jadi berita yang disampaikan Pak Purbaya sudah diselesaikan, tetapi dia baru denger gitu. Mungkin sih ya, tapi nggak tahu lagi. Kenapa setiap Pak Purbaya mau melanjutkan untuk bicara ada aja yang menentang atau memotong atau mengalihkan pembicaraan. Ayo, padahal mereka sendiri yang buka halaman. Duh, nggak tahu deh cuy. Seru banget deh pembahasan kali ini. Ya apapun yang terjadi deh, semoga ini bisa ketemu penyakit-penyakitnya ya dan cepat dibasmi gitu. Dan kilang-kilang yang direncanakan ini bisa cepat terselesaikan deh. Nah, coba dong, sekarang gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian kira-kira seperti apa? Yuk, komen-komen di bawah sini ya. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng untuk mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian yang terjadi. Video ini dibuat hanya untuk edukasi dan diskusi netral aja ya. Tidak bermaksud menyinggung atau berpihak kepada siapapun, tapi kita sama-sama untuk belajar mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian yang terjadi. Jangan lupa juga buat support channel ini ya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah guys. Dan kalau misal kata ada topik yang pengen kita bahas, bisa langsung komen-komen aja di bawah sini ya. Ramein ya guys. See you di next video. Thank you.